Sudah? Iya, sudah. Nah, yuk lanjut ya. Jadi ini 4 kejadian atau 4 peluang yang akan kita hitung dari kejadian majemuk. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu. Menghitung peluang kejadian dari gabungan 2 kejadian ya. Nah, misalkan ada A dan B. Si A dan B ini adalah 2 kejadian, tapi dalam satu ruang sampel. Ya. 2 kejadian yang dalam satu ruang sampel. Lalu, maka peluang kejadian A dan B, A gabung B, gitu ya. Ingat U itu gabungan, ditentukan dengan aturan ini. P peluang A digabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B kurang peluang A iris B. Ya, jadi kalau gabungan A tambah B lalu dikurang irisannya. Nanti kita lihat contoh soalnya, dicatat dulu aja. Nanti kita pakai konsep ini buat ngerjain soal satu contoh. Yang sudah catat boleh kasih jempol ya. Kita lanjut ke soalnya nanti. Sudah? Yuk kita lihat soalnya. Nah ini dia. Ada yang mau bacain? Silakan. Siapa mau baca? Silakan lihat. Oke, Kak. Iya. Sebuah dadu bersisi 6 Enam. dilempar satu kali. Kejadian A yaitu muncul bilangan genap. Kejadian B yaitu muncul bilangan lebih dari 4. Tentukan peluang A gabung B. Oke, menarik ya. Jadi ini ngomongin tentang satu dadu doang. Nah, ingat kemarin satu dadu ruang sampelnya berapa? Satu dadu ruang sampelnya berapa? Sebuah dadu itu punya ruang sampel berapa atau NS-nya berapa? 6. 6. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu peluang kejadian A. Kita harus tahu dulu NA-nya berapa berarti? NA-nya supaya nanti kita tahu peluang A-nya berapa. Jangan lupa P A gabung B itu konsepnya tadi itu sama aja PA ditambah peluang B kurang peluang A iris B. Jadi kita harus cari PA-nya dulu, cari PB-nya, baru cari PA gabung B-nya. Ya, untuk cari PA kita harus tahu dulu banyak kejadian A-nya berapa. Nah, yang kejadian A itu muncul bilangan genap. Bilangan genap berapa aja sih di dadu? Dadu berapa aja yang genap? Mata dadu berapa yang genap? Kan mata dadu ada 1 sampai 6 kan? Yang genap angka berapa aja? Yang genap angka berapa aja dik? Dari 1 sampai 6 angka berapa yang genap mata dadu? Hai. Bingung kan? 3. Ya, angkanya berapa, Bing?
Angkanya berapa aja sih? Muncul bilangan genap. Bilangan genapnya di dadu berapa aja sih? 246. 246. Jadi NA-nya 3. Oke ya. Nah, maka peluang A-nya kan berarti NA per NS ya. Nanti kita masukin NA-nya berarti kan tadi 3. NS-nya 6 ya. Lalu peluang B. Muncul bilangan lebih dari 4. Berarti angka berapa aja? Bilangan yang lebih dari 4. Angka berapa aja? 5 sama 5. 4-nya ikut nggak? Enggak. Enggak, karena nggak ada kata sama dengan ya. Kecuali lebih dari sama dengan. Berarti NB-nya sama dengan 2 kan? Oke, berarti ini NB per NS. Jadi ditambah 2 per 6. Sampai sini dulu deh. Bingung nggak? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Sudah jelas. Jelas? Oke, sekarang Jelas. cara mencari irisannya gimana? PA iris B-nya gimana cara mencarinya? Gimana tuh? Cara mencari A iris B-nya. Ada yang bisa? Yang bisa nggak? Cara mencari peluang A iris B-nya seperti apa? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba nggak? Ada yang mau mencobanya? Cara mencari peluang A iris B. Mei, gimana Mei? Ya Mei, silakan Mei. Gimana Mei? Halo Mei. Ya Mei, silakan. Kabarnya ngelit nggak? Silakan Mei. Enggak, Kak. Enggak ngelik sih kalau dia. Enggak. Oh iya. Melin mungkin. Halo, Iya. Ya kedengeran Mei. gak sekarang? Kedengeran Mei. Kedengeran. Oke, kayaknya tadi aku asalnya pakai earphone, jadi nyambung ke Bluetooth. Sekarang Oh tadi iya. baru dicabut. Oke. Oke. Eh, kan Gimana? eh kan tadi kan atasnya 246, terus Ah, si B-nya 56. ah, Berarti ah. kalau A iris B yang si sampelnya ada di A dan juga ada di B. Dan karena Hmm, yang angka yang ada di A dan hmm, juga ada di B cuma 6, hmm. berarti jawabannya cuma 1. 1. Jadi peluangnya berapa? Peluang A iris B-nya. Betul ya? Jadi kan tadi kan ini 246. Terus yang ini lebih dari 4 kan 56. Ya 1 kan? per 6. 1/6 ya. Nah, jadi kalau A iris B itu angkanya cuman yang sama doang, 6. Tapi kalau A gabung B, maka semua digabungin. Ya, 2, 4, 5, 6 gitu ya. Oke. Nah, berarti karena N A iris B-nya kan itu 1. Berarti 1 per NS-nya 6. Nah, ini tinggal kurang 1 per 6 aja berarti. 3 tambah 2 kurang 1. Penyebutnya udah sama semua ya. Jadi tinggal pembilangnya aja. 3 tambah 2 kurang 1 berapa? 1. 3 tambah 2 kurang 1 nih. Oh, 4. 4. Masih 4 ya? Atau bisa disederhanain lagi nih. 4 per 6 berarti 2 per 3. Lebih sederhana. Itu dia. Ada yang ingin bertanya?
Ada yang mau bertanya nggak? Aku mau izin ke toilet, Pak Bandar. Oke, saya silakan. Ada yang mau bertanya kan? Dengan peluang kejadian gabungan ini? Kak, maaf, aku boleh minta tolong kalau yang bagian akhir yang setelah NA per NS tambah NB per NS kurang 1/6 itu boleh dijelasin sekali lagi nggak? Soalnya tadi aku ngelek-ngelek dikit. Oh, oke. Jadi kan ini kan PA iris B-nya ini kan yang harus kita cari juga ya, PA iris B ini. Nah, kejadian A iris B ini itu kan jadi gini pengertian. Kejadian A beririsan dengan kejadian B. Namanya beririsan kan yang hanya sama doang. Ya kan? Di kejadian A yang munculnya cuma 2, 4, 6. Yang genap aja. Sementara di kejadian B yang munculnya angka lebih dari 4. Yaitu 5 dan 6. Nah, dari kedua kejadian ini kan cuma ada satu angka yang sama. Yaitu angka 6. Betul nggak? Bisa dipahami nggak sampai di sini? Namanya beririsan kan pasti sama doang kan? Iya, Kak. Nah, antara kejadian A dan B pasti ada yang sama beririsan berarti. Kalau digabung berarti semua dimasukin. Kalau beririsan ambil yang sama doang. Nah, hanya karena cuma angka 6 yang ada di kejadian A dan kejadian B, maka A gabung B-nya cuma 1. Berarti ini angka 6 doang ya. Berarti N A iris B-nya cuma 1. Makanya jadinya di sini 1, NS-nya 6. Jadi 1/6. Begitu. Udah mulai paham nih? Udah. Iya, paham, Kak. Jadi kalau beririsan cukup lihat angka yang sama dari dua kejadian tersebut. Ya. Nah, ini satu contoh. Nah, sekarang gambarnya mau ubah dikit. Soalnya masih sama tentang sebuah data. Tapi kejadiannya Kabandar ubah. Kejadian C misalnya ya. Kejadian C itu muncul bilangan ganjil. Tadi yang A-nya muncul bilangan genap, sekarang yang C-nya bilangan ganjil. Lalu yang D-nya itu kejadiannya muncul bilangan lebih dari 2. Nah, yang ditanyakan sama, tentukan peluang A gabung B-nya berapa. Kejadiannya satu dadu, yang pertama kejadiannya itu muncul bilangan ganjil, yang kedua muncul bilangan lebih dari 2. Coba dikerjain dulu. Caranya sama, harus tahu dulu banyak kejadian C-nya berapa, banyak kejadian D-nya berapa anggotanya. Lalu nanti C dan D-nya diiris yang sama, lalu dihitung peluangnya gitu. Oke?
Ya, ada yang sudah dapat? Kejadian C-nya angka berapa aja? Bilangan ganjil, angkanya berapa aja? Ada 3, Kak. 3, angka berapa aja? 1, 3, sama 5. 1, 3, dan 5. Oke, kalau kejadian D-nya angkanya berapa aja? Ada 4, Kak. Apa aja angkanya? 3, 4, 5, dan 6. 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang beririsan antara C dan D angka berapa aja? Ingat yang 3 beririsan. sama 5. 3 dan 5 ya. Jadi langsung dapat nih ya. Oke, berarti PC-nya harus tahu dulu ya. PC-nya berarti PC-nya itu berarti 3/6. Ya kan, karena ada 3. Makanya lalu PD-nya berarti 4/6. Nah, lalu karena tadi A iris D-nya 2, ada 2 angka, ya kan, A iris D-nya kan ada 2 angka ya, A iris D berarti angka 3 dan 5, maka peluang A iris D-nya berarti 2 ya, 2/6. Oke, nah tinggal masukin ke sini kan, PA, ini bukan PA iris D, PC iris D. Oke, berarti PC gabung D-nya berarti PC ditambah PD dikurang PC iris D. Jadi jadinya 3/6 tambah 4/6 dikurang 2/6 ya. Jadi berapa nih? Penyebutnya udah sama, tinggal pembilangnya aja. 3/6 tambah 4/6 dikurang 2/6. 5/6. Oke, sip. Dua contoh ini apakah cukup mewakili, membuat kalian bisa paham tentang peluang gabungan 2 kejadian? Bisa dipahami? Kalau masih ada yang gitu? Mei, gimana Mei? Kok itu tuh kalau nanti ngerjain soal wajib dihitungnya kayak gitu. Maksudnya pakai irisan segala, nggak bisa langsung kayak hitung si gabungannya. Bisa sih sebenarnya. Cuman yang maksudnya kalau yang nggak kayak bisa berpikirnya cepat gitu, Mei harus pakai kayak gini. Ya kan? Iya nggak?
Ya enggak? Karena kalau mau ngomongin digabung kayak gini ya, kayak tadi ini gabungannya kan A gabung B kan ada 4, ya kan? Takutnya kehitung 2 kali gitu, Kak. Iya, A gabung B-nya kan ada 4 anggota nih. Yang di sini juga A gabung B-nya harusnya ada 5. Yang jadi A gabung B-nya berarti ini ya, lihat. Angkanya berarti 1, 3, 4, 5, 6. Ini kan 5 kan sebenarnya. Jadi sebetulnya kalian cari anggota gabungannya aja, digabung semua anggotanya, lalu cari peluangnya juga nggak masalah. Gitu kayak ini tadi langsung A gabung B-nya 4 anggota, berarti ini langsung 4/6. Ini gabungannya 5, berarti 5/6. Nah, aja begini. Tapi in konteks sebenarnya lebih disarankan pakai yang begini. Rata-rata yang olim tuh nggak pernah pakai yang begini. Mereka berpikirnya langsung satset gitu ya. Langsung mikirin gabungannya berapa aja. Oke? Satu soal lagi ya. Kita buat yang gabungan 2 kejadian ya. Ini tentang dadu, nanti kita belajar tentang kartu. Kartu remi. Sudah dicatat? Oh iya, gimana nilai TKA-nya? Apakah memuaskan adik-adik? Sudah lihat nilai TKA-nya belum? Kalau Kak Bandar bilang not bad sih. Kalau Kak Bandar bilang not bad lah. Gak jelek-jelek ya. Aku karena waktu itu ikutannya pas sakit, jadi nilainya anjlok Pak Bandar. Pelajaran apa aja sih yang anjlok? Yang paling anjlok sebenarnya matematika sih. Kalau bahasa Indonesianya masih mending. Iya ya, matematika ini menyeramkan. Mei berapa Mei matnya Mei? Melin berapa nih matematika? Ya nggak di kelas lah, Kak, asli, Kak. Ya, tapi kalau dari aku Cukup lah ya. oke sih. Iya. Cuman ya nggak tahu ya nilai TK tuh gimana intinya. Yang Iya. patut dipertanyakan tuh nilai bahasa Inggris tingkat lanjut aku lebih bagus daripada bahasa Inggris wajib. Jadi ya nggak tahu lah itu gimana. Masa lebih bagus yang sulit dibanding yang mudah ya Mei? Bener nggak? Iya, Kak. Terus jauhnya tuh kayak Jomplang nggak banget jauh ya? 5 poin gitu loh, Kak. Jauhnya agak jauh juga. Jadi ya Nggak ya gitu manusiawi ya lah ya. jauhnya. Kak Bandar kita dapat kabarnya kan Kak Bandar lihat, waduh nilainya. Tapi yang bikin bingungnya itu ada keterangan predikatnya itu kan, walaupun nilainya nggak bagus, predikatnya bagus gitu. Kriteria bagus nggak bagus predikatnya itu apa? Iya nggak sih? Kalian sadar nggak? Misalkan dia nilai cuma 40 sekian, tapi predikatnya apa aja namanya? Terpuji kah, apakah gitu pokoknya baik aja predikat. Padahal nilainya 40. Di formulirnya disebutin ada nilainya istimewa, bagus, dan Nah, juga kurang. istimewa. Nilai 40 istimewa, kabarnya juga bisa. Oh, istimewa. Itu tergantung rata-rata setiap ini ya, Kak. Jadi kalau rata-ratanya tinggi, ya dia nyesuaiin aja sih. Kayak persentil gitu masuk jadinya. Oh, jadi per satu angkatan, masing-masing ininya walaupun sebetulnya nilainya nggak masuk kategori istimewa, karena di satu angkatan tersebut istimewa, jadi kayak gitu kategorinya gitu. Iya ya, jadi kan Oh. kalau misalnya yang seingat aku ya bahasa Inggris itu kan rata-ratanya 30-an. Berarti kalau misalnya udah dapat 40 atau 50, dia tuh udah masuk istimewa. Oh gitu. Tapi kalau misalnya pelajaran kayak kalau aku kan ngambilnya sejarah itu kan rata-ratanya tinggi ya, tinggi 60. Jadi kalaupun dapat 65 tuh tetap masuknya memadai kalau nggak baik. Memadai, ya. Jadi harus ya jadi ya tergantung itu sih, Kak.
Oke. Makanya Kak Bandar heran kemarin kok ada yang 40 kok istimewa. Wah, ini gimana kriteria? Tapi nggak apa-apa lah mereka yang mikirin. Ya berharap itu dievaluasi sih programnya. Karena buat Kak Bandar sendiri sih agak sedikit. Menurut aku pribadi agak sedikit kurang Pak Bandar. Maaf aja. Iya, maksudnya itu kayak program yang kurang matang langsung dilemparin kayak uji coba pasar marketing, ngerti nggak sih? Ada produk coba lempar dulu ke pasar. Gimana responnya? Itu kan nggak boleh. Tadi Lia pengen ngomong sesuatu Pak Bandar tapi nggak jadi-jadi. Iya, Lia tuh mau mengungkapkan isi hatinya sebenarnya. Aku tuh sebenarnya juga sama kayak Melin. Kak, aku bingung banget sama penilaiannya TK itu sebenarnya gimana sih? Soalnya aku tuh beberapa mata pelajaran yang aku tuh sebenarnya Gak kuasa ya. apa ya? Nggak, maksudnya kayak aku tuh percaya diri banget pas ngerjainnya. Terus kayak sebenarnya aku ngerti ya 99% gitu. Tapi pas lihat nilai itu malah beda jauh ya sama yang aku nggak ngerti gitu. Mata pelajaran yang nggak ngerti malah tinggi nilainya. Iya. Terus yang ngerti tuh malah anjlok banget. Padahal aku ngerti pas ngerjainnya. Gitu sih Kak, cuman itu aja sih. Sistem nilainya gimana sih itu? Aku masih nggak ngerti, nggak paham. Nah itu karena ke kita juga nggak dibuka sih gimana sistem penilaiannya. Jadi memang pemerintahnya nggak mau membuka gimana sih ini sistem. Ini angkatan kelas 12 tahun ini sama kelas 12 yang angkatan sebelumnya, karena teman-teman aku udah pada kuliah itu masih jauh lebih baik mereka sih, karena kita jadi kelinci percobaan terus. Enggak sih, sebetulnya bukan kelinci percobaan, cuman memang itu pengaruh dari ini sih, dari perpindahan kebijakan dari menteri sebelumnya ke menteri yang sekarang. Jadi sebenarnya penyempurnaan dari yang uji kesetaraan, cuman belum matang aja. Kalau Kak Bandar sih mikirnya begitu. Karena kalau waktu uji kesetaraan itu formatnya literasi numerasi, tapi sekarang kan formatnya jadi pembelajaran. Waktu literasi numerasi kan semua, kan? Ya, pelajaran digabungin gitu kan. Tapi kalau sekarang yang paling kasihan sih sekolah pedalaman gitu yang listriknya nggak kuat. Iya, makanya bersyukur adik-adik kalau kalian tinggal di kota dan ini sayang kalau kalian nggak ikut TKA kemarin. Sebetulnya bukan harus itu jadi patokan kalian untuk kuliah kan, cuman itu untuk mengukur kemampuan kalian juga secara akademis ya, walaupun akademis nggak terlalu jadi yang utama sebetulnya. Tapi kalau mau nggak mau kalian lanjutin jenjang akademis berikutnya itu penting sih. Ya, oke. Sekarang jam berapa? Rapatnya udah lewat. Oh iya benar. Yuk kita absen ya. Kita lanjut lagi berarti minggu depan ya. Atau kalian mau coba dulu? Makasih Pak Bandar. Bentar dulu. Ini kalian coba dulu kerjain ini. Minggu depan kita bahas Selasa ya. Ini tentang kartu. Ingat, di sini Kak Bandar kasih clue-nya ada 52 kartu ya. Seperti yang kemarin ya. Cuman satu kartu set aja. Satu set kartu rem itu isinya 50. Jadi dari sini kalian ketahuan NS-nya berarti 50. Oke. Tinggal cari kejadian A-nya apa, kejadian B-nya apa. Tinggal cari peluang gabungan A dan B. Oke. Jelas ya? Udah di screenshot kan? Kalau sudah kita lanjut mau absen. Sudah screenshot silakan. Yuk, absen ya. Jadi minggu depan Selasa kita bahas ya. Yuk, silakan open cam-nya. Ini aja. Cuman 5 orang yang open cam. Yuk. Kanan 7, oke. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Kasih Kak. Yo. Makasih Pak Bandar. Oke, yo. Terima kasih Kak Bandar. Terima kasih Pak Bandar. Ya. Gimana Kate? Aku mau tanya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa Kate. Ini kalau belum dapat rapor yang kelas 10 dan 11, aku gimana nih? Oh, Kathleen boleh nanti japri sama Kak Bandar ya. Kathleen IPS kan? IPS atau IPA? Aku IPA. Oh, IPA ke email dan nanti ya. Kalau nggak ada nomornya nanti minta sama Kak Bandar ya.
Oke, terima kasih Oke, Kak. yuk, oke, thank you, Sam.